Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 atau kelompok terakhir ya. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ainun Hafidhatul Rizqiyah, Duratun Nasihatul, Eki Wahyu Kumala, Intan Desti Priscilla, Ulfa Rifana, Ulfi Wijayanti, Kamila Ihdanuzuli Rohmah, dan juga M. Kayan. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama ada autokatalis, yang kedua biokatalis, yang ketiga kinetika biokatalis, yang keempat sintesis katalis, yang kelima pengaruh parameter katalis, dan yang terakhir ada pembuatan katalis dari bahan-bahan alam dan pemanfaatannya. Langsung saja ya, yang pertama yaitu autokatalis. Autokatalis adalah zat hasil reaksi yang berfungsi sebagai katalis. Artinya, zat hasil reaksi yang terbentuk akan mempercepat reaksi kimia. Autokatalis adalah katalis yang berasal dari produk reaksi itu sendiri. Contohnya adalah reaksi antara kalium permanganat dengan asam oksalat dan perusakan lapisan ozon. Contoh lain reaksi autokatalis adalah CH3COO-C2 ditambah H2O menghasilkan CH3COOH+ ditambah C2H5OH2AS-Hal3 menghasilkan 2AS+ ditambah 3H2. Nah, gejala autokatalis merupakan katalis reaksi oleh produknya. Contohnya dalam reaksi A menghasilkan produk. Hukum lajunya adalah sebagai berikut, yaitu V sama dengan K, A dikali P. Contoh reaksi autokatalis juga dapat digambarkan melalui reaksi osilasi, yaitu pada mekanisme Lotka-Volterra. A ditambah X menghasilkan 2X. X ditambah Y menghasilkan 2Y. Ciri-ciri reaksi autokatalis. Yang pertama yaitu laju reaksinya cepat. Yang kedua, terdapat produk yang dapat mempercepat reaksi atau berperan sebagai katalis. Yang ketiga, katalisnya berupa basa logam, yaitu oksida dan ion logam serta asam yang merupakan salah satu senyawa produknya. Yang keempat, jika diplotkan dalam bentuk grafik, maka grafiknya tidak lincar. Yang kelima, senyawa yang berperan sebagai autokatalis itu tidak habis bereaksi. Itu bisa dilihat ya gambarnya variasi periodik dari konsentrasi zat antara X dan Y. Dalam reaksi Lotka-Volterra, sistem ini berada dalam keadaan konstan. Dan gambar yang kedua itu grafik hubungan antara laju reaksi terhadap waktu. Pembeda dari reaksi biasanya dengan reaksi autokatalis dapat terlihat dari grafik. Untuk reaksi biasa, grafiknya lincar. Sedangkan untuk reaksi autokatalis, grafiknya tidak lincar. Biokatalis merupakan katalis yang berperan untuk mengkatalisis reaksi yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Beberapa senyawa yang termasuk ke dalam biokatalis adalah enzim, vitamin, mineral, dan hormon. Contoh dari biokatalis adalah enzim hidrolase, yaitu mempercepat pemecahan bahan makanan melalui reaksi hidrolisis. Selanjutnya, komponen dalam biokatalis ada dua, yaitu apoenzim dan yang kedua kofaktor. Untuk apoenzim yaitu bagian dari enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Yang kedua yaitu kofaktor, merupakan komponen non-protein yang berupa ion-ion anorganik atau aktivator, gugus prostetik, dan koenzim. Sifat-sifat biokatalis yang pertama, yaitu enzim merupakan protein. Yang kedua, bekerja secara spesifik atau khusus. Yang ketiga, berfungsi sebagai katalis. Yang keempat, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, bekerja secara bolak-balik. Yang keenam, sistem kerja dipengaruhi oleh lingkungan. Kinetika biokatalis, yaitu laju reaksinya diukur dan dampaknya dari beberapa kondisi reaksi. Dalam kinetika biokatalis mengungkapkan mekanisme katalitik enzim, perannya dalam metabolisme,
dan bagaimana aktivitasnya dikendalikan. Kinetika enzim berkaitan dengan pengukuran kuantitatif dari kecepatan reaksi yang dikatalisis enzim dan pemeriksaan faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Pada persamaan 1, A ditambah B dapat menghasilkan P ditambah dengan Q dengan tanda panah dua arah. Itu berarti bahwa bersifat reversibel atau terbalikkan. Jika A dan B dapat membentuk P dan Q, maka P dan Q dapat membentuk A dan B. Sehingga penentuan suatu reaktan sebagai substrat atau produk kurang lebih bersifat arbitrer. Karena produk dari suatu reaksi yang dituliskan dalam satu arah adalah substran bagi reaksi yang berlawanan. Untuk reaksi yang kedua, persamaan tersebut menyatakan A ditambah B dapat menghasilkan P ditambah dengan Q dengan arah panah satu arah, yaitu dapat berarti bahwa dalam persamaan tersebut hanya dapat menghasilkan salah satu produk dan tidak bisa terbalikkan. Selanjutnya sintesis katalis. Yang pertama, metode pirolisis sulfonasi. Proses dekomposisi dengan pemanasan pada temperatur tinggi yang dapat mendorong terjadinya proses karbonisasi tidak sempurna untuk membantu material karbon polisiklik aromatik disebut pirolisis. Sedangkan pengertian sulfonasi adalah proses untuk menambahkan gugus aktif SO3H dalam material karbon polisiklik tersebut. Jenis-jenis zat pensulfonasi adalah SO3H, H2SO4, oleum, persenyawaan SO2, dan senyawa sulfoalkilasi. Sedangkan zat-zat yang mengalami reaksi sulfonasi antara lain zat alifatik, misalnya hidrokarbon jenuh, oleofin, alkohol, selulosa, senyawa aromatis, naftalena, antrakuinon, dan lain sebagainya. Metode ini umumnya dengan membentuk struktur polisiklik aromatik dan disulfonasi untuk memasukkan gugus SO3H. Walaupun menghasilkan tingkat keasaman dan kestabilan yang baik, tetapi tahap sulfonasi dapat merusak struktur pori katalis yang mengakibatkan luas permukaan katalis akan berkurang atau semakin kecil, sehingga dibutuhkan proses impregnasi. Pori katalis yang besar akan menyebabkan reaktan lebih mudah berdifusi ke bagian dalam katalis. Hal ini dapat menyebabkan kontak yang lebih intensif antara reaktan dengan pusat asam katalis, sehingga katalis akan menghasilkan aktivitas yang lebih baik. Katalis asam padat yang dihasilkan dari proses pirolisis sulfonasi memiliki luas permukaan spesifik yang relatif rendah, yaitu kurang dari 8 meter persegi per gram, sehingga kemampuan katalis tersebut masih kurang baik untuk mengkatalis reaksi pada molekul-molekul reaktan yang kecil, seperti reaksi asam asetat dengan metanol. Selanjutnya, metode impregnasi. Secara umum, impregnasi dibagi menjadi dua, yaitu impregnasi langsung dan impregnasi bertahap. Impregnasi secara langsung memiliki pengertian memasukkan larutan garam logam komponen aktif dan promotor secara bersama-sama dalam pori penyangga. Yang kedua, impregnasi bertahap dilakukan dengan memasukkan larutan garam logam komponen aktif dan promotor secara terpisah. Impregnasi bertahap akan menghasilkan katalis yang memiliki aktivitas lebih tinggi karena tidak dibatasi oleh konsentrasi. Selanjutnya, metode hidrotermal. Pada sintesis katalis karbon tersulfonasi, proses karbonisasi hidrotermal sering disebut sebagai proses karbonisasi basah. Proses hidrotermal dilakukan dengan cara memanaskan biomasa dalam kondisi basah dengan temperatur 170 sampai 220 derajat Celcius dengan rentang tekanan 10 sampai 22 bar atau tekanan saturate steam. Dalam mensintesis katalis karbon tersulfonasi menggunakan sukrosa, hidroksi etil sulfurik acid, dan tetraetil ortosilikat atau TOES dengan proses karbonisasi hidrotermal satu tahap pada suhu 180 derajat Celcius selama 4 jam. Selanjutnya,
Penjelasan mengenai pengaruh kinerja katalis. Ada beberapa pengaruh kinerja katalis. Yang pertama, aktivitas katalis. Aktivitas katalis yaitu kemampuan katalis untuk mengkonveksi reaktan menjadi produk yang diinginkan. Biasanya dinyatakan dalam persentase konversi atau jumlah produk yang dihasilkan dari jumlah reaktan yang digunakan dalam waktu reaksi tertentu. Hilangnya aktivitas akibat penguapan dan transformasi kristalografi. Penurunan aktivitas katalis merupakan masalah serius pada penggunaan katalis dan suatu reaksi kimia. Penurunan aktivitas katalisis suatu katalis terjadi karena katalis terdeaktivitas. Yang kedua, mengenai selektivitas katalis. Katalitas dengan selektivitas sangat tinggi dibutuhkan untuk proses reaksi yang memiliki produk lebih dari satu atau proses yang memiliki reaksi samping. Agar dapat diperoleh produk yang diinginkan dengan jumlah maksimal dan produk samping yang seminimal mungkin, maka sangat diperlukan katalis yang bersifat selektif. Penurunan selektivitas katalis merupakan masalah serius pada penggunaan katalis dalam suatu reaksi kimia. Penurunan selektivitas katalisis suatu katalis terjadi karena katalis terdeaktivitas. Yang ketiga, tentang deaktivasi katalis. Deaktivasi katalis adalah menurunnya atau hilangnya aktivitas katalitik. Permukaan katalis yang pada awalnya bersih mulai menonaktifkan dirinya segera setelah bertemu dengan molekul reaktan. Kegiatan menurunnya aktivitas ini terjadi sering dengan waktu proses katalitik dengan laju yang tergantung pada kondisi yang berlaku. Hal ini dapat terjadi secara bertahap atau menjadi sangat cepat. Parameter aliran fluida katalis. Aliran fluida merupakan suatu zat yang bisa mengalir yang mempunyai partikel kecil sampai kasat mata, dan mereka dengan mudah untuk bergerak serta berubah-ubah bentuk tanpa pemisahan massa. Ketahanan fluida terhadap perubahan bentuk sangat kecil, sehingga fluida dapat dengan mudah mengikuti bentuk ruang. Nah, di sini fluida memiliki peran yang sangat penting karena fluida merupakan aliran zat yang dapat membantu proses untuk mempercepat suatu reaksi. Nah, di sini semakin kecil suatu fluida, maka semakin cepat aliran yang terjadi, maka reaksi semakin cepat. Kayak gitu. Pembuatan katalis dari bahan-bahan alam dan pemanfaatannya. Pembuatan katalis padat CrO2 atau Al2O3 dari minyak jarak untuk produksi biodiesel. Salah satu bahan yang dinilai layak teknik sebagai bahan bakar diesel alternatif yaitu yang berasal dari tanaman, minyak nabati. Pemilihan minyak nabati ini juga dapat diperbarui. Bahan bakar diesel alternatif dibuat melalui konversi trigliserida memiliki alkil ester asam lemak yang disebut biodiesel. Cara utama untuk membuat minyak diesel hayati yaitu biodiesel dalam skala besar adalah dengan metanolisis trigliserida fraksin minyak nabati, misalnya trearin. Reaksi metanolisis dilakukan dalam teknik terbuka yang terbuat dari baja karbon. Trigliserida yang digunakan harus bebas dari pengotor dan air yang akan menimbulkan masalah pada penggunaan katalis basa. Proses transesterifikasi adalah pergantian gugus alkohol dari suatu ester dengan alkohol. Katalis ZrO2 atau Al2O3 dibuat melalui proses impregnasi senyawa ZrOCl2 8H2O atau match dengan
YaL2O3. Kedua senyawa dengan jumlah tertentu sesuai dengan hasil presentasi ZR yang digunakan 2, 5, 15, dan 20 Wt%. Dicampur dengan Aquades dan diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 6 jam. Campuran selanjutnya dikeringkan dalam oven pada temperatur 110 derajat Celcius selama 12 jam dan dilanjutkan dengan kalsinasi dalam reaktor pipa dengan mengalirkan udara pada temperatur 500 derajat Celcius selama 5 jam. Katalis yang terbentuk dikarakterisasi dengan metode CRD untuk identifikasi komponen-komponen dalam katalis. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan Lab X seri 6000 Shimazu. Sedangkan pada pengembangan biji jarak, pertama-tama biji jarak dijemur di bawah sinar matahari selama 1-2 hari dan setelah kering dikumpulkan untuk kemudian dikukus pada temperatur 100 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah pengukusan, biji dikupas untuk melepaskan daging biji dan kulit biji lalu dipisahkan. Daging biji yang sudah dipisahkan kemudian dilumatkan dan dikempa dalam mesin pres untuk menghasilkan minyak dan residu. Minyak diendapkan dan disaring untuk memisahkan pengotor yang disebut vote. Vote tersebut dicampur dengan residu dari proses pengepresan kemudian dikembalikan ke proses pengepresan untuk mengambil sisa-sisa minyak yang mungkin masih terkandung di dalamnya. Dan produk akan menghasilkan katalis padat ZrO2 atau Al2O3 dari minyak jarak untuk produksi biodiesel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.